Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Mezbah Doa, dimanapun berada pada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama menyatukan hati kita. Kita mau datang untuk menyembah Tuhan. Kita sama-sama mau memuji Dia, mengagungkan Dia. Kita mau menghampiri tahta Tuhan. Biar Tuhan bersemayam atas pujian penyembahan kita pada malam hari ini. Biar Dia bertahta atas pujian penyembahan kita malam hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu, buat rahmat-Mu ya Tuhan. Buat setiap penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan. Anugerah-Mu yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Bahkan perkenanan Tuhan yang nyata. Pimpinan Tuhan yang selalu nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jikalau pagi sampai malam ini Tuhan terus membimbing kami. Karena malam hari ini kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami mau datang, kami mau menghampiri tahta-Mu ya Tuhan. Biar hadirat Tuhan menaungi setiap kami dimanapun kami berada. Aku percaya Tuhan menyatakan kuasa-Mu ya Tuhan atas setiap umat-Mu. Terima kasih Bapa. Biar setiap hati yang rindu dan haus akan dipuaskan malam hari ini dengan hadirat-Mu yang indah Tuhan. Biar Kau memeluk mereka, mendekap kami dengan kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih, terima kasih. Kami mau bawa persembahan kami ya Tuhan, pujian kami. Mari sama-sama sembah Dia, saudara. Naikkan ucapan syukur-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih buat kebaikan Tuhan. Dari hari lepas hari, pimpinan Tuhan sungguh nyata di dalam kami, setiap kehidupan kami ya Tuhan. Oh, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami datang menyembah-Mu dengan pujian kami. Oh, kami datang menyembah-Mu. Oh, terima kasih ya Tuhan. Kasih-Mu melimpah. Oh, terima kasih. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum
yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah, korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Pujian kami hanya bagimu, setiap hidup kami, penyembahan kami hanya bagimu Tuhan. Kau diagungkan, terima kasih Tuhan. Kau disembah Yesus. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari dengan segenap hati, yes, senangkan Dia malam ini. Senangkanmu, Kami menyembah Engkau Allah kami yang hidup. kerinduanku, Oh, menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari lebih lagi menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Oh, biar ini menjadi kerinduan setiap kami ya Tuhan. Kami mau menyenangkan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mau memuji, menyembah-Mu di dalam kondisi apapun ya Tuhan. Kami mau belajar menyenangkan-Mu ya Tuhan. Oh Yesus Tuhan, kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu. Oh Yesus, haleluya.
nyatakan di hadapan Engkau Tuhan, bahwa sepanjang hidup kami mau ikut Tuhan. Bahwa Engkau satu-satunya yang menjadi kekuatan hidup kami. Engkau yang menjadi satu-satunya pribadi yang kami sembah dalam hidup kami Tuhan. Sepanjang hidup kami mau nyatakan mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, serahkan padamu. harapanku Hanya di dalam ku kan teguh bersama-Mu Bapa. jadikanku Bejana-Mu bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam kami kan teguh hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Oh, jadikanku bejana-Mu, memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Ini setiap hati kami Tuhan. Sepanjang hidup kami mau nyatakan bahwa satu pribadi yang kami sembah hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Setiap kehidupan kami, setiap pengharapan kami letakkan hanya di dalam Engkau, satu-satunya yang kami sembah. Yesus, terima kasih untuk setiap kebaikan yang kami terima sepanjang hidup kami Tuhan. Ini setiap hati kami, ini setiap doa kami, ini setiap pengharapan kami letakkan hanya di dalam-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Ini pujian kami, ini penyembahan kami Tuhan. Sepanjang kami hidup, selagi kami ada, kami mau katakan, ini pujian kami. Inilah yang ku renungkan
manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Segala pujian kami bagimu Tuhan. Biar setiap pujian kami itu yang menyenangkan hatimu. Biar setiap korban syukur kami itu yang menyenangkan hati Tuhan. Biar setiap persembahan kami itu yang menyenangkan hatimu. Biar setiap persembahan kami itu yang berbau harum di hadapan Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini kami boleh ada di Mezbah Doa. Semua Engkau mengurapi setiap kami, dan Tuhan kami rindu mengerti kebenaran firman-Mu. Kau berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Kami ada di sini untuk semakin mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita boleh berjumpa kembali di Mezbah Doa. Iya, biarlah kita tetap setia mencari Tuhan apapun keadaan kita. Ya, bagi yang ada di Jakarta juga, ya jaga kesehatan. Saya juga hari ini sedang dalam keadaan yang tidak fit Bapak Ibu ya, karena polusi di kota Jakarta yaitu tertinggi beberapa hari terakhir ini, hingga banyak yang terkena batuk, flu, demam ya. Tapi biarlah kita mau terus setia mencari Tuhan dan setia untuk lebih lagi mengerti rencana dan kehendak Tuhan di hidup kita. Iya, baik, kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian yang sudah masuk ya. Saya akan bacakan kesaksian. Selamat malam Ibu Pendeta Debbie Basir, saya mau bersaksi atas mujizat Tuhan yang sungguh luar biasa. Tapi maaf jika kesaksian saya ini panjang. Ya, beberapa waktu yang lalu menantu saya ya pada bulan Januari 2023, menantu saya hamil 8 bulan 2 minggu dan dia mengalami sakit yaitu hipertensi. Dan di rumah dia terus berusaha untuk menurunkan tensinya, namun tidak turun, malah semakin bertambah. Iya ya, karena stres itu semakin tambah. Dan bayi dalam kandungannya menurut dokter sudah tidak aktif bergerak. Pada hari itu juga menantu saya dibawa ke rumah sakit, tapi menantu saya dia tetap kuat dan dia bisa tenang. Dan kami selalu berserah kepada Tuhan. Ya, kami perkatakan biarlah Tuhan yang turut campur tangan. Jam 6 sore masuk rumah sakit, langsung diperiksa oleh dokter kandungan. Dokter berkata harus dioperasi sekarang juga. Namun saya tetap berdoa. Saya minta pada Tuhan, saya bilang tidak ada yang mustahil. Dan dokter menyuruh agar anak saya berpuasa.
Jam 3 subuh akhirnya operasi dilakukan. Ya, operasi sesarnya berjalan dengan baik dan puji Tuhan menantu dan cucu saya sehat. Walaupun berat badan cucu saya hanya 1,900 gram. Setelah berjalan 1 bulan cucu saya kami bawa untuk imunisasi ke dokter anak. Setelah diperiksa oleh dokter, dokter menyatakan ada kelainan di jantung dan juga paru-paru. Mendengar hal itu ya tentu saja ya Bapak Ibu ya kaget ya karena ini anak masih bayi. Dokter berkata ada kelainan pada jantung dan paru-paru. Mendengar hal itu saya langsung lemes. Ya, saya langsung di situ saya berdoa kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, hanya Engkau yang tahu bagaimana keadaan cucu saya. Dan dokter berkata bahwa katup jantung cucu saya itu tidak tertutup. Ya, tapi saya imani dan percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat agar katup jantung cucu saya bisa tertutup. Saya berkata kepada Tuhan, walaupun dokter berkata seperti itu, namun Tuhan sanggup untuk membuat jantung cucu saya tertutup sempurna. Setelah diperiksa dengan sempurna, ya, setelah selesai diperiksa kami pun pulang. Dokter berkata pemeriksaan selanjutnya itu ya akan dilakukan pada bulan April. Dan inilah yang menjadi pergumulan kami. Saya selalu berdoa, saya berpuasa, saya melakukan perjamuan kudus untuk cucu saya. Akhirnya pada bulan Mei kami kembali membawa cucu kami untuk diperiksa. Dan Tuhan Yesus sangat baik, dahsyat dan ajaib, luar biasa. Ketika diperiksa dokter menyatakan katup jantung cucu saya sudah tertutup sempurna. Dan paru-parunya juga sudah baik, bahkan berat badannya juga sudah ideal. Sungguh mujizat Tuhan sungguh luar biasa dan nyata. Saya hanya bisa menangis dan bersyukur ya kepada Tuhan. Inilah ya Tuhan Yesus ajaib. Perlu saya sampaikan bahwa mesbah doa dan mesbah syukur dari Ibu Debbie sangat-sangat banyak mengubahkan hidup saya dan juga keluarga. Setiap jam 20 dan jam 5 pagi ya di mesbah doa dan mesbah syukur saya selalu ikuti. Bahkan saya sudah mengikuti channel Ibu dari 2019. Saya bahkan menonton ulang-ulang. Doa saya semoga Ibu Pendeta Debbie Basir semakin diberkati pelayanannya beserta seluruh tim dan keluarga. Betul apa yang Ibu Pendeta Debbie selalu bilang, kita harus datang sendiri kepada Tuhan, berdoa sendiri, minta sendiri ya kepada Tuhan. Dan Tuhan memberkati Ibu serta keluarga, semakin banyak jiwa-jiwa yang boleh diselamatkan bagi kemuliaan hormat nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin ya. Luar biasa apa yang sudah kita dengar ya bahwa Tuhan itu sanggup, Tuhan itu mampu untuk menyembuhkan dan tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Katup jantung yang tidak tertutup ya Tuhan sanggup menutupnya ketika kita sungguh-sungguh berdoa. Bagi manusia itu mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Iya, terima kasih buat kesaksiannya Ibu. Tuhan memberkati Ibu, sekeluarga, juga cucunya terus bertumbuh sehat dan menjadi anak yang luar biasa ya. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah menyelesaikan 2 Samuel pasal yang ke-13 ya. Bagaimana tragedi dalam keluarga Daud akhirnya berakhir dengan pembunuhan kakak beradik. Absalom membunuh adiknya Amnon yang sudah memperkosa saudara tirinya Tamar. Dan kutuk itu terjadi ya sehingga pedang pembunuhan ya tidak berlalu dari keluarga Daud.
Dan kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan sekarang 2 Samuel pasal yang ke-14. Judul perikopnya di sana adalah ya Absalom kembali. Setelah Absalom membunuh Amnon, dia lari ya ke tempat kakeknya. Dia pergi kepada Talmai bin Amihur, raja negeri Gesur ya. Dan Daud berduka cita ya berhari-hari lamanya karena Amnon yang sudah mati. Lalu raja tidak lagi marah terhadap Absalom dan sebab kesedihan hatinya ya telah sirna sehingga Absalom kembali pulang. 2 Samuel pasal yang ke-14. Judul perikopnya Absalom kembali. Ketika Yoab anak Seruya mengetahui bahwa hati raja merindukan Absalom, maka ia menyuruh orang ke Tekoa menjemput dari sana seorang perempuan yang bijaksana. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Berlakulah pura-pura berkabung dan pakailah pakaian berkabung, janganlah berurap dengan minyak. Dan berlakulah seperti seorang perempuan yang telah lama berkabung karena seorang mati. Kemudian masuklah menghadap raja dan berbicaralah kepadanya seperti ini." Lalu Yoab menaruh perkataannya ke dalam mulut perempuan itu. Ayat 4. Ketika perempuan Tekoa itu masuk menghadap raja, sujudlah ia dengan mukanya ke tanah dan menyembah sambil berkata, "Tolonglah ya tuanku raja." Raja bertanya kepadanya, "Ada apa?" Jawabnya, "Aku ini seorang janda sebab suamiku sudah mati. Hambamu ini mempunyai 2 orang anak laki-laki. Mereka berkelahi di padang dan karena itu tidak ada yang memisahkan, maka yang satu memukul yang lain dan membunuh dia. Dan sekarang seluruh kaum keluarga bangkit melawan hambamu ini dan mereka berkata, serahkanlah orang yang membunuh saudaranya itu supaya kamu menghukum dia mati ganti nyawa saudaranya yang telah dibunuhnya itu. Dan supaya kami memunahkan juga ahli waris itu. Mereka hendak memunahkan keturunanku yang masih tersisa itu dengan tidak meninggalkan nama atau keturunan bagi suamiku di muka bumi." Lalu berbicaralah raja kepada perempuan itu, "Pulanglah ke rumahmu, mengenai engkau akan kuberi perintah." Perempuan Tekoa itu berkata kepada raja, "Aku dan keluargaku akan menanggung kesalahan itu ya tuanku raja, tetapi raja dan tahtanya tak bersalah." Lalu berkatalah raja, "Jika ada orang yang mengatakan apa-apa lagi terhadap engkau, bawalah orang itu menghadap aku, maka ia tidak akan mengusik engkau lagi." Kata perempuan itu, kiranya raja ingat kepada Tuhan Allahmu, supaya si penuntut tebusan darah jangan terlalu banyak menimbulkan kemusnahan dan supaya mereka jangan memunahkan ya anakku itu. Lalu berkata raja, demikian Tuhan, demi Tuhan yang hidup, sehelai rambut dari kepala anakmu itu tak akan jatuh ke bumi." Kemudian berkatalah perempuan itu, "Izinkanlah hambamu ini berkata sepatah kata lagi kepada tuanku raja." Jawabnya, "Katakanlah." Berkatalah perempuan itu, "Mengapa raja merancangkan hal yang demikian terhadap umat Allah? Hal yang oleh karena tuanku sendirilah yang bersalah dengan tidak mengizinkan pulang orang yang telah dibuangnya. Sebab kita pasti mati. Kita seperti air yang tercurah ke bumi yang tidak terkumpulkan. Tetapi Allah tidak mengambil nyawa orang, melainkan Ia merancang supaya seorang yang terbuang jangan tinggal terbuang daripadanya. Maka sekarang aku datang menyatakan perkataan ini kepada tuanku raja karena orang banyak itu telah menakut-nakuti aku. Sebab itu pikir hambamu ini, baiklah aku berbicara dahulu dengan raja. Mungkin raja mengabulkan permohonan hambanya ini. Sebab raja akan mendengarkan aku dan mendengarkan aku dan akan melepaskan hambanya ini dari tangan orang yang hendak memunahkan aku dan anakku bersama-sama dari milik pusaka Allah. Juga hambamu ini berpikir perkataan tuanku raja tentulah akan menenangkan hati seperti
malaikat Allah. Demikianlah Tuanku Raja yang dapat membeda-bedakan apa yang baik dan jahat, dan Tuhan Allahmu kiranya menyertai Tuanku. Bapak Ibu, kita melihat di sini ya, ketika Yoab panglima daripada Daud melihat bahwa telah surut amarah Daud terhadap Absalom yang sudah membunuh saudaranya sendiri yaitu Amnon ya. Lalu Yoab memanggil seorang perempuan Tekoa, dibayar oleh Yoab untuk memberi ya pendapat atau datang menghadap raja dengan berpura-pura sebagai orang yang berkabung. Perempuan itu datang menghadap kepada Daud dan memberitahukan bahwa anaknya dua sudah saling membunuh. Ya, dan kita melihat di sini bahwa akhirnya perempuan itu menyatakan di depan Raja Daud ya untuk berkata, dia bilang, jangan biarkan orang membunuh anakku yang sudah membunuh saudaranya sendiri. Dan Daud berkata, iya, aku yang akan menjamin. Tapi perempuan itu berkata, bukankah raja sendiri yang sudah berlaku demikian? Ya, dengan membuang anakmu sendiri ya. Tapi dia tidak menyebutkan Absalom, dia bilang kau sudah membuang anakmu sendiri. Ya, bukankah Tuanku Raja harus bersikap sebagaimana Allah bersikap? Allah tidak pernah membuang orang-orang yang sudah melakukan kesalahan dari hadapannya, kata perempuan itu. Ya, dan akhirnya ayat 18 di sana dikatakan, lalu raja menjawab katanya kepada perempuan itu, baiklah, jangan sembunyikan kepadaku apa yang hendak apa yang hendak kutanyakan kepadamu. Kata perempuan itu, berkatalah kiranya Tuanku Raja. Kemudian bertanyalah raja, adakah Yoab campur tangan dengan engkau dalam semuanya ini? Perempuan itu menjawab, demi hidupmu Tuanku Raja, tidaklah mungkin untuk menyimpang demi hidupmu Tuanku Raja, tidaklah mungkin untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala yang Tuanku Raja katakan. Sesungguhnya hambamu Yoab yang memerintahkan daku, dialah yang menaruh ke dalam mulut hambamu segala perkataan ini. Dengan maksud untuk mengubah rupa perkara ini, maka hambamu Yoab melakukan perkara ini, tetapi Tuanku bijaksana sama seperti malaikat Allah sehingga mengetahui semua yang terjadi di bumi. Sesudah itu berkatalah raja kepada Yoab, baik ya, kukabulkan permohonan ini, pergilah, bawalah kembali orang muda Absalom itu. Lalu sujudlah Yoab dengan mukanya ke tanah dan menyembah sambil memohon berkat bagi raja. Dan Yoab berkata, pada hari ini hambamu mengetahui bahwa Tuanku Raja suka kepada hamba, karena Tuanku telah mengabulkan permohonan hambamu ini. Lalu bangunlah Yoab, ia pergi ke Gesur dan membawa Absalom ke Yerusalem. Tetapi berkatalah raja, ia harus pergi ke rumahnya sendiri, jangan ia datang ke hadapanku. Jadi pergilah Absalom ke rumahnya sendiri dan tidak datang ke hadapan raja. Luar biasa Yoab, seorang panglima, ya, dia ingin untuk memulihkan hubungan antara Daud dan anaknya Absalom. Ya, supaya tidak ada lagi kepahitan, kekecewaan. Dia meminta izin untuk dapat membawa Absalom pulang ke Yerusalem. Dan akhirnya Daud mengizinkan, tetapi tidak boleh datang menghadap Daud, dia harus pulang ke rumahnya. Ayat 25, di seluruh Israel tidak ada yang begitu banyak dipuji kecantikannya seperti Absalom. Dari telapak kakinya sampai ke ujung kepalanya tidak ada yang cacat padanya. Apabila ia mencukur rambutnya pada akhir tiap-tiap tahun, ia mencukurnya dengan menjadi terlalu berat baginya. Maka ditimbangnya ya rambutnya itu 200 sikal beratnya menurut batu timbangan raja. Jadi Absalom itu anak yang ganteng ya. Di sini tulis kecantikan, yaitu elok ya, dia itu elok sekali ya, ketampanannya. Dia tidak bercacat ya, dia itu cakep. Bagi Absalom ia lahir ya, bagi Absalom lahir 3 orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan.
Ya, jadi kita lihat di sini Absalom itu memiliki anak, ya. Anak laki-laki 3 orang, ya, dan seorang anak perempuan yang bernama Tamar. Ia seorang perempuan yang cantik. Setelah Absalom diam di Yerusalem genap 2 tahun lamanya dengan tidak datang ke hadapan raja, maka Absalom menyuruh memanggil Yoab untuk diutus kepada raja, tetapi ia tidak mau datang kepadanya. Kemudian disuruhnya memanggil dia lagi untuk kedua kalinya, tetapi ia tidak mau datang. Lalu berkatalah ia kepada hamba-hambanya, lihat, ladang Yoab ada di sisi ladangku dan di sana ada jelainya. Pergilah, bakarlah itu. Maka hamba-hamba Absalom membakar ladang itu. Lalu Yoab pergi mendapatkan Absalom ke rumahnya dan bertanya kepadanya, mengapa hamba-hambamu membakar ladang kepunyaanku itu? Jawab Absalom kepada Yoab, ya, aku telah menyuruh orang kepadamu mengatakan, datanglah kemari, supaya aku mengutus engkau kepada raja untuk mengatakan, apa gunanya aku datang ke Gesur? Lihat, lebih baik aku masih tinggal di sana. Maka sekarang aku mau datang ke hadapan raja. Jika aku bersalah, biarlah ia menghukum aku mati. Kemudian masuklah Yoab menghadap raja dan memberitahukan hal itu kepadanya. Raja memanggil Absalom dan ia masuk menghadap raja, lalu sujud ke hadapan raja dengan mukanya ke tanah. Lalu raja mencium Absalom. Jadi kita lihat di sini, ya, akhirnya, ya, perjumpaan dan kekecewaan Daud terhadap Absalom sudah dipulihkan. Absalom pun kembali, ya, tetapi raja tidak mau menerimanya dan bahkan dia membakar ladangnya Yoab karena ingin Yoab menemuinya untuk dia bisa kembali menghadap Daud ayahnya, karena dia tidak diperbolehkan untuk ketemu. Dengan menamai anak perempuannya Tamar, ya, ini menunjukkan bahwa Absalom sangat, ya, mengasihi adik perempuannya Tamar. Dan itu juga akan menjadi pengingat akan peristiwa Amnon, ya. Dan akhirnya ketika Yoab datang menemui Absalom dan dia menyatakan bahwa dia akan bertemu dengan ayahnya, Yoab menjadi perantara membawa Absalom ke istana. Dan puji Tuhan, kemudian masuklah ia menghadap raja Absalom. Dia sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan raja mencium Absalom, ya. Akhirnya Daud mengampuni Absalom dan menerima dia kembali sebagai anak, ya. Daud melakukan upaya-upaya, ya, untuk mengoreksi anaknya, menghukum Absalom yang sudah membunuh Amnon yang sudah memperkosa Tamar. Namun, ya, kita melihat, ya, memang Daud sudah gagal dalam mendidik anak-anaknya dalam hukum-hukum Tuhan. Namun kepahitan bukanlah jalan keluar, kebencian tidak menyelesaikan masalah. Puji Tuhan, Yoab menjadi seorang yang mendamaikan, ya, Daud dan juga Absalom. Namun, ya, konsekuensi dosa tetap berjalan. Masih ada lagi akibat-akibat dosa yang lain, namun kita akan lanjutkan besok. Mari kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini. Tuhan, kami boleh belajar firman-Mu bahwa kebencian, kepahitan itu bukanlah penyelesaian dari sebuah masalah. Kami belajar hari ini dari Yoab yang akhirnya mendamaikan Daud dan juga anaknya Absalom. Kami berdoa Tuhan, biarlah setiap kami juga tidak menyimpan kepahitan, amarah, sehingga berlarut-larut. Jadikan kami menjadi orang-orang yang tunduk pada kebenaran firman-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang ikut mezbah doa malam ini. Mungkin ada di antara kami yang terbaring sakit, biarlah Tuhan sembuhkan. Kuasa darah Yesus ada pada hidup kami, bilur-bilur-Mu menyembuhkan kami. Berkati Tuhan setiap mereka yang sedang ada dalam masalah keuangan, hutang piutang, ingin menjual aset, Tuhan juga turut bekerja mendatangkan kebaikan. Tuhan, terima kasih buat malam ini kami sudah belajar firman-Mu. Biarlah kami boleh senantiasa
tinggal di dalam kebenaran-Mu sehingga hidup kami adalah perkenanan Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran pemerintahan. Roh takut akan Tuhan ada dalam kehidupan, dalam berbangsa di bangsa dan negara kami. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Berkati setiap orang-orang Tuhan boleh berbalik dari jalan yang jahat, balik kepada Tuhan dan kebenaran-Mu. Terima kasih buat malam hari ini Bapa. Kami mengucap syukur karena kami boleh terus diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami hidup dalam kemenangan demi kemenangan. Karena itu Bapak Ibu, mari buka hati dan tangan-Mu. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan Roh Kudus melimpah atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel Bapak Ibu. Jawaban